Kalau bisnis kamu punya gudang, kapan terakhir kamu yakin 100% bahwa angka stok yang ada di sistem kamu itu benar? Bukan kira-kira, bukan harusnya segini, tapi benar-benar akurat, bisa diaudit, dan semua orang di tim kamu lihat data yang sama. Kalau jawabannya tidak pernah, atau saya tidak tahu, kamu tidak sendirian. Ini masalah yang sangat umum di bisnis distribusi yang masih jalan pakai Excel atau sistem yang tidak punya kontrol yang jelas. Yang kamu lihat sekarang adalah sistem yang saya bangun selama kurang lebih 6 bulan. Namanya Logickra, sistem manajemen inventory dan logistik yang jalan sepenuhnya di atas Google Sheets dan Apps Script. Tidak ada server yang perlu dibayar, tidak ada software yang perlu diinstal. Di video ini saya tidak akan mengajarkan cara coding. Saya mau tunjukkan sistem yang sudah selesai, cara kerjanya, kenapa didesain begini, dan bagaimana bisnis seperti kamu bisa langsung pakai tanpa harus bangun dari nol. Mari kita mulai dari alur yang paling dasar. Barang masuk gudang. Setiap kali barang datang dari supplier, prosesnya dimulai dari sini, GERN, atau Goods Received Note. Ini dokumen resmi yang mencatat semua detail penerimaan barang. Kita isi datanya. Supplier, nama barang, jumlah, batch number, dan tanggal expiry. Untuk bisnis FMCG seperti distribusi makanan dan minuman, batch dan expiry ini krusial. Nanti saya jelaskan kenapa. Ini yang membedakan sistem ini dari pencatatan biasa. Ada QC check, 4 field wajib yang harus diisi sebelum form bisa disubmit. Siapa yang menerima barang, siapa yang mengecek kondisinya, kondisi barangnya seperti apa, dan catatan kalau ada yang perlu diperhatikan. Kenapa ini penting? Karena kalau nanti ada dispute dengan supplier soal barang rusak, kamu punya jejak yang jelas. Bukan hanya angka, tapi siapa yang terima, siapa yang cek, dan dalam kondisi apa. Perhatikan ini. Setelah disubmit, statusnya pending approval. Dan stok belum bertambah. Ini keputusan desain yang disengaja. Di sistem biasa, begitu barang di input stok langsung bertambah. Masalahnya, bagaimana kalau ada yang salah input? Bagaimana kalau barangnya belum benar-benar dicek? Dengan approval workflow, stok hanya bertambah setelah ada yang memverifikasi. Tidak bisa dilewati. Sekarang saya login sebagai manajer. Di sini terlihat semua GERN yang menunggu persetujuan. Manajer bisa review detail, lalu approve atau reject. Begitu di-approve, stok langsung bertambah. Dan di dokumen GERN-nya, muncul stamp approved otomatis. Stamp ini tidak bisa diubah manual, tidak bisa dihapus. Ini yang membuat dokumen kamu punya integritas. Sekarang kita ke sisi keluar. Barang keluar dari gudang selalu melalui delivery order, surat jalan resmi yang mencatat barang apa yang dikirim, ke customer mana, dan dengan kendaraan apa. Kita buat DO untuk pengiriman ke toko grosir Sembako Jaya. Item yang sama, minyak goreng Bimoli. Perhatikan ini, sistem secara otomatis memilih batch. Bukan karena itu satu-satunya batch yang ada, tapi karena itu yang expiry-nya paling dekat. Ini namanya FIFO, First Expired First Out. Kenapa FIFO bukan FIFO untuk distribusi FMCG? FIFO itu first in first out, yang masuk duluan, yang keluar duluan. Tapi kalau ada dua batch dengan tanggal masuk yang berbeda, tapi expiry yang berbeda juga, FIFO bisa salah pilih. FIFO memastikan produk yang akan expired duluan, yang keluar duluan. Ini mencegah produk expired terkirim ke customer. Driver bisa update status pengiriman secara real-time, dari pending, in transit, sampai delivered. Dan foto bukti penyerahan barang atau proof of delivery bisa diupload langsung ke sistem. Tidak ada lagi foto POD yang tersebar di WhatsApp dan susah dilacak. Yang punya lebih dari satu gudang sering menghadapi masalah yang sama. Tidak ada visibilitas stok antar cabang secara real-time. Mau tahu stok di cabang Gresik? Harus WA dulu ke kepala gudang sana. Tunggu balasan dan tidak yakin datanya akurat. Di sini semua stok dari semua gudang terlihat dalam satu tampilan. Real-time. Kalau perlu pindahkan stok antar gudang, ada modul warehouse transfer. Sistem otomatis cek stok di gudang asal sebelum transfer diproses. Kalau stoknya tidak cukup, tidak bisa disubmit.
Dan sama seperti GR, N, dan DO, transfer juga punya approval workflow. Tidak ada stok yang bisa berpindah tanpa ada yang menyetujui. Sekarang saya mau bahas 4 keputusan desain yang menurut saya paling penting di sistem ini. Bukan fitur-fitur tambahan, tapi pilihan fundamental yang menentukan apakah sistem ini bisa dipercaya atau tidak. Role pertama, admin. Akses penuh ke semua fitur dan semua data. Role kedua, manager. Bisa approve transaksi dan lihat semua data, tapi tidak bisa submit transaksi baru. Role ketiga, warehouse. Hanya bisa input transaksi untuk gudangnya sendiri. Tidak bisa lihat gudang lain. Role keempat, viewer. Hanya bisa lihat dashboard dan laporan. Ini bukan sekadar fitur keamanan. Ini yang membuat data bisa dipercaya. Kalau semua orang bisa lihat dan ubah semua data, tidak ada accountability. Tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua data tersimpan di Google Sheets milik kamu sendiri, di Google Drive akun kamu sendiri. Logika sistemnya jalan di Google Apps Script, juga gratis. Tidak ada server pihak ketiga. Tidak ada biaya hosting bulanan. Tidak ada vendor yang bisa tiba-tiba naikkan harga atau tutup layanan, dan data kamu ikut hilang. Ini bukan solusi sementara atau workaround. Ini arsitektur yang disengaja. Google sudah invest miliaran dolar untuk menjaga infrastruktur ini tetap jalan. Kamu ikut nebeng infrastruktur itu secara gratis. Terakhir, onboarding. Saya desain setup wizard-nya supaya bisa dilakukan sendiri dalam 1 hari tanpa perlu IT, tanpa perlu mengerti apps script sama sekali. 5 langkah. Konfigurasi dasar, tambah gudang, tambah item, tambah user, dan koneksi ke sistem. Selesai. Ini penting karena banyak sistem yang bagus secara teknis tapi gagal dipakai karena onboarding-nya terlalu rumit. Kalau setup-nya saja sudah bikin frustrasi, sistem itu tidak akan pernah dipakai dengan benar. Itu gambaran besar sistem Logigra, dari penerimaan barang, pengiriman, tracking, multi-gudang, sampai keputusan desain di baliknya. Kalau saya ringkas dalam 1 kalimat, ini sistem yang dibangun untuk menjawab satu masalah sederhana, bagaimana bisnis distribusi bisa punya data stok yang bisa dipercaya tanpa harus bayar software mahal selamanya. Infrastrukturnya gratis, setup-nya bisa dilakukan sendiri, dan semua data ada di tangan kamu, bukan di server vendor yang bisa kamu tinggalkan kapanpun. Kalau kamu mau coba langsung atau mau tahu lebih detail Logigra, silakan kirim email atau WhatsApp yang ada di deskripsi. Tidak perlu install apapun, tidak perlu kartu kredit untuk coba. Di video berikutnya, saya akan bedah khusus sistem penerimaan barang lebih dalam lagi. Kenapa approval workflow itu penting? Bagaimana sistem mencegah manipulasi data? Dan apa yang terjadi kalau barang datang dalam kondisi rusak? Kalau video ini berguna, subscribe. Saya upload 3 kali seminggu. Senin, Rabu, Jumat.